Yes, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece 1159 rilis juga. Inilah saatnya untuk mereview One Piece chapter 1159. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya. Gas. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece chapter 1159 diawali dengan catatan dari editor. Awal dari sebuah keributan. Scene diawali dengan memperlihatkan pulau bajak laut Hachinosu di 39 tahun yang lalu. Saat itu kondisi cuaca terlihat sangat buruk. Pulau Hachinosu sedang dilanda hujan badai. Ombak pun terlihat sangat tidak bersahabat. Bersamaan dengan itu, pulau bajak laut sedang dilanda kepanikan besar. Para bajak laut sedang mencari sesuatu, namun sepertinya mereka tidak menemukannya di seluruh pulau. Kemudian diperlihatkan para bajak laut yang sedang mengerumuni mayat dari Don Marlon. Ternyata Marlon dan seluruh anak buahnya dibunuh ketika mereka sedang bertugas dalam menjaga pulau tadi malam. Para bajak laut itu terkejut, bahkan seorang Don Marlon tak dapat melindunginya. Mereka tak percaya siapa orang gila yang bisa melakukan semua ini. Para bajak laut itu kemudian melaporkan semua kejadian ini pada Rox. Dan hal tersebut langsung membuat Shebek dan Newgate sangat terkejut. Seseorang telah menculik Shaki kita, teriak Rox. Yang teriakannya dibarengi dengan sambaran petir yang menyambar di atas langit pulau Hachinosu. Ternyata sedari tadi para bajak laut itu sedang mencari keberadaan Shaki dan mereka tak menemukannya di seluruh pulau. Dalam insiden itu tak hanya Don Marlon yang tewas, tetapi sosok itu juga menculik Shaki. Narator pun berkata, kejahatan itu hanya berlangsung beberapa jam, tetapi tidak ada petunjuk tentang insiden itu. Diperlihatkan Wang Zui alias Ochoku sedang menghitung setumpuk uang dengan mata berbinar dan lidah terjulur, sedangkan Gloriosa menangis. Begitu juga dengan para bajak laut di pulau Hachinosu. Mereka berharap saat ini Shaki baik-baik saja. Narator kembali berkata, para bajak laut kebingungan dan gemetar karena dipenuhi amarah. Dari panel barusan sudah jelas jika Ochoku lah dalang dibalik penculikan Shaki dan pembunuhan Don Marlon. Dia melakukan semua itu demi mendapatkan uang haram tersebut. Sehingga sudah dapat dipastikan jika Ochoku lah pengkhianat di dalam bajak laut Rox selama ini. Pantas saja Ochoku yang menguasai pulau Hachinosu ketika runtuhnya bajak laut Rox setelah insiden God Valley. Bahkan jika kalian sadari, Ochoku juga tidak terlihat di antara kru bajak laut Rox ketika mereka mendarat di pulau God Valley pada kilas balik Kuma di One Piece chapter 1096. Dan kemudian memperlihatkan Roger yang menghancurkan surat kabar sembari berteriak, "Bajingan Rox, apa yang dia lakukan? Akan kuhajar dia habis-habisan." Sementara itu, Rayleigh tertunduk lesu sembari memanggil nama Shaki saat membaca berita tentang penculikannya. Narator pun berkata, berita itu menyebar ke seluruh lautan. Dikatakan bahwa orang-orang putus asa, senyum mereka lenyap, dan aktivitas ekonomi dunia terhenti selama beberapa minggu. Shaki benar-benar sangat populer, bahkan saat pertama kali dia muncul di dalam kilas balik ini, tepatnya di One Piece chapter 1156. Narator mengatakan jika kepopuleran Shaki kelak akan melampaui apapun yang ada di dunia ini. Scene kemudian berpindah ke God Valley, West Blue di 38 tahun yang lalu, tepatnya 1 tahun setelah kejadian penculikan Shaki. Garling diperlihatkan menemui wanita berambut merah yang wajahnya kembali tidak diperlihatkan. Wanita itu senang bisa bertemu lagi dengan Garling. Dia percaya jika Garling pasti akan kembali. Wanita itu lalu memperlihatkan Shamrock dan Shanks kepada ayahnya. Yap, sudah jelas ya di sini dikonfirmasi jika ayah dari Shanks dan Shamrock benar-benar Vigarland Garling. Itu berarti mereka berdua adalah darah campuran dan bukan murni 100% dari keluarga Tenryu Bitot. Garling terkesima dengan anak kembarnya dan mengatakan jika mereka sangat imut. Wanita itu kemudian meminta Garling untuk tinggal bersamanya di God Valley. Garling menolaknya dan berkata jika mereka harus tinggal dalam satu atap, pastinya bukan di tempat ini karena pulau God Valley akan segera menghilang.
Wanita itu kebingungan dengan jawaban dari Garling. Si brengsek Garling kembali menjelaskan jika dia sudah memilih dan memesan seorang istri yang cocok untuknya. Jika dia menang di turnamen ini, Garling akan mendapatkannya. Wanita itu kembali dibuat bingung dan bertanya mengenai turnamen apa yang dimaksud oleh Garling. Berbarengan dengan percakapan ini, kita diperlihatkan banyak kapal perang milik Angkatan Laut yang sudah tiba di Pulau Cat Valley. Garling tanpa ragu menghunuskan pedangnya dan menusuk wanita berambut merah itu hingga dia tersungkur di atas tanah. Bayi Shamrock dan Shanks pun menangis melihat kejadian tersebut. Garling kemudian menghubungi Angkatan Laut dan meminta mereka untuk segera mempersiapkan semuanya. Pihak Angkatan Laut segera memenuhi perintah dari Garling. Mereka sudah berlabuh di Pulau Cat Valley dan langsung berlarian masuk ke dalam pulau. Penduduk Cat Valley bertanya-tanya mengapa banyak kapal marinir milik pemerintah dunia datang ke pulau mereka. Bahkan saat ini kapal-kapal itu sudah mengepung seluruh pulau. Ada penduduk yang bertanya apakah ada penjahat di pulau ini. Dan yang lain meminta para penduduk untuk membawa anak-anak segera masuk ke dalam rumah. Para marinir diperintah hanya diperbolehkan untuk menggunakan peluru bius. Mereka bisa langsung menangkap para penduduk yang tidak memberikan perlawanan. Salah satu prajurit marinir mempertanyakan pada atasannya yang berpangkat letnan komandan mengenai tujuan dari operasi militer mereka saat ini. Atasannya itu menjawab jika ini adalah latihan militer. Dan kau 10 tahun terlalu dini untuk berani bertanya padaku, kadet, tambahnya. Prajurit kroco itu berteriak, menyangkal semuanya karena apa yang dia lihat tidak seperti apa yang atasannya itu katakan. Perwira marinir itu kemudian memanggil pemimpin regu dan menanyakan siapa sih prajurit kroco yang lancang ini. Sang pemimpin regu meminta maaf dan mengatakan jika prajurit itu masih berada dalam masa pelatihan. Salah satu penduduk pria bertanya kepada para marinir mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi, namun dia malah ditembak dengan peluru bius. Seorang wanita berteriak ketakutan lalu dia ditodong dengan senapan oleh para marinir yang berkata jika dia tidak melawan, maka tidak akan terjadi apa-apa kepadanya. Terdapat panel yang menarik di sini. Wanita ini terlihat sedang melindungi dua anaknya dan salah satunya mirip dengan Gekko Moria muda. Pada cover story sebelumnya terungkap jika Moria adalah pahlawan Wano Kuni yang berasal dari West Blue yang dibesarkan di Ringo. Bahkan dia diberi marga Kozuki oleh Wano Kuni. Ya, Pulau Cat Valley berada di West Blue. Jika benar sosok ini adalah Gekko Moria, berarti dia berhasil diselamatkan oleh Kuma dengan bantuan buah iblis Nikyu Nomi miliknya. Para penduduk langsung berhamburan. Mereka berlarian karena para marinir itu menangkap semua orang tanpa alasan yang jelas. Prajurit kroco marinir yang tadi kembali berteriak ke arah pemimpin regunya. Dia kesal karena mereka semua hanyalah warga biasa. Sang pemimpin regu meneriakinya balik. Jangan pikirkan itu. Pikiran individu hanya akan menghalangi kehendak tentara. Fokus pada penyelesaian operasi. Ternyata prajurit marinir yang rebel tadi adalah Monkey D. Dragon. Dia sudah bersiap dengan senapannya dan berkata dalam hati, jika hal yang dilakukannya tidak masalah, karena dirinya menggunakan peluru bius yang pastinya tidak akan membunuh para penduduk itu. Box perkenalan pun diperlihatkan. Prajurit marinir Monkey D. Dragon, calon panglima tertinggi tentara revolusioner, ayah Luffy. Terlihat ada beberapa penduduk yang berlari ke arah Dragon. Dragon berkata jika mereka membiarkannya ditangkap, maka dia tak akan menembak mereka. Namun para penduduk itu malah bersiap menyerang Dragon. Mereka masih tak mengerti dengan semua kejadian ini, sehingga mereka berniat untuk segera pergi meninggalkan pulau. Walhasil Dragon terpaksa menembaki mereka dengan peluru bius. Kemudian terdengar pengumuman agar seluruh prajurit marinir untuk segera mengenakan masker karena bom gas tidur akan segera dilemparkan, di mana hal ini membuat Dragon semakin kebingungan. Tin kemudian memperlihatkan kapal tahanan milik Angkatan Laut yang sedang mengangkut para budak menuju Pulau Cat Valley. Terlihat ada komunikasi radio yang keluar dari kapal tersebut. Di dalam ruang komunikasi terlihat salah satu perwira marinir merasa jika barusan ada orang lain yang berada di dalam ruangan tersebut. Diperlihatkan memang ada seseorang yang baru saja berlari keluar dari ruang komunikasi. Ternyata dia adalah Ginny
dia kembali ke ruang tahanan para budak dan memberitahu Ivankov jika dia berhasil membocorkan semua informasi tentang turnamen di Cut Valley. Sekarang mereka hanya tinggal berharap pada informan yang akan menyebarkan berita tersebut. Ivankov terlihat sangat senang, apalagi dia mengetahui jika Ginny bisa kembali dengan selamat. Budak yang lain meminta mereka berdua agar tidak berisik dan berhenti melakukan hal bodoh, karena jika sampai ketahuan seluruh budak di sini akan mendapatkan hukuman. Hukuman? Kalian idiot, kita semua akan mati. Kita bahkan tidak tahu kemana kapal ini menuju. Jangan kira kau hanya akan beruntung dan diselamatkan tanpa berusaha untuk hidup. Jangan meremehkan keajaiban, teriak Ivankov yang kesal. Di belakangnya, Ginny berusaha mencegah Ivankov agar dia tidak berbuat terlalu jauh. Benar saja, para marinir di sana menginformasikan jika saat ini para budak menjadi liar. Ternyata Kuma juga ada di dalam kapal tersebut. Dia berada di ruang tahanan yang berbeda. Kuma tersenyum karena menyadari jika masih ada budak yang bersemangat. Scene kemudian berpindah ke Departemen Intelijen milik Superpol yang lokasinya tidak diberitahu. Terlihat Morgans yang sedang berdiskusi dengan para agen Superpol di sana. Mereka bertanya mengenai informasi luar biasa apa yang dibawa oleh Morgans. Yap, kita diperlihatkan bagaimana Morgans muda di 38 tahun yang lalu. Bajunya sama dengan apa yang digunakan di timeline saat ini. Hanya saja dia memakai baret dan karena masih belum banyak memakan uang haram, perutnya dulu belum sebuncit sekarang. Box perkenalan karakter Morgans, presiden perusahaan koran ekonomi dunia. Morgan berkata, jangan pura-pura bodoh, tidak mungkin kalian tidak mendengar soal ini. Kalau begitu, kasih aku uangnya. Aku bicara tentang kesepakatan. Bukankah lebih baik kalau aku tutup mulut? Para agen Superpol menanggapi ancaman Morgan. Kau cuma koran lokal dengan nama yang mungkin dibuat anak kecil. Bagaimana mungkin kau punya kemampuan mengumpulkan informasi seperti ini? Dan kau bakal disingkirkan, tahu? Morgan malah tertawa dan menantang balik jika mereka memang berani untuk menghabisinya. Dalam hatinya, dia mengatakan apapun yang terjadi, informasi penting ini akan tetap dia bocorkan ke Pulau Bajak Laut. Scene kemudian berpindah ke Pulau Bajak Laut yang sepertinya sedang terjadi keributan di sana. Para bajak laut ternyata sedang membicarakan tentang informasi mengenai Saki yang ternyata masih hidup. Yap, ternyata Morgan benar-benar membocorkan informasi tersebut ke Pulau Bajak Laut. Saking gembiranya para bajak laut itu, sampai-sampai tengkorak Pulau Hachinosu digambarkan dengan mata berbentuk hati. Para bajak laut itu bertanya, di manakah lokasi dari Saki sekarang? Cut Valley, ucap salah satu bajak laut. Para bajak laut itu ternyata tidak tahu di mana sebenarnya lokasi dari Cut Valley. Wang Zi yang terlihat gugup dan berkeringat berkata, kedengarannya meragukan, apa infonya itu bisa dipercaya? Gloriosa terlihat sangat senang ketika mendengar informasi tentang Saki. Stasi yang ada di sebelahnya pun berkata, secara internal marinir sedang agak kacau. Tidak diragukan lagi. Jadi dia adalah hadiah untuk permainan para naga langit, tanya Kapten John. Jadi ini berarti yang menculik Saki adalah bajingan dari pemerintah itu, tambah Ganzui. Shaki-chan, teriak Shiki dengan wajah penuh kemesuman. Nugget yang kali ini sudah menggunakan topi bajak laut ikoniknya berkata, perburuan manusia, para kaum naga langit, aku kira itu cuma rumor tanpa dasar. Tapi, sedangkan Linlin asyik berbincang dengan Kaido. Linlin berkata, ada juga hadiah buah iblis. Kaido, kau mau satu kan? Apa kekuatannya? Tanya Kaido. Linlin lalu melihat daftar hadiah buah iblisnya dan berkata, ini mungkin bagus untuk anak-anakku. Streisand berkata, ini bisa jadi jebakan kan? Diam, teriak Rox. Dengan lantang, Rox berkata, siapapun yang pengecut, tetaplah di pulau ini. Ayo berangkat ke Cut Valley. Jin berpindah ke bajak laut Roger. Roger bertanya kepada Gaban di mana sebenarnya pulau Cut Valley. Yap, Gaban sebagai sang navigator kapal memberitahukan jika pulau itu tidaklah dekat, namun mereka akan bergegas ke sana. Roger bertanya, kita pergi kan kawan-kawan? Tentu saja, teriak seluruh krunya, termasuk Relic yang terlihat sangat bersemangat.
Apakah ini tanda jika Rayleigh telah membuka hatinya pada Saki? Jadi Rox juga bergerak ya. Ayo kita dahului mereka, ucap Roger lagi. Di tempat lain, Admiral Kong memberitahu Garp jika bajak laut Roger sedang menuju ke pulau God Valley. Dan Garp juga langsung bergegas ke sana setelah mendengar nama Roger disebut. Narator berkata, dari semua hal potongan kecil informasi rahasia itu akhirnya memprovokasi para bajak laut kuat di lautan untuk bertindak. Jin kemudian memperlihatkan kapal bajak laut Rox yang dihadang oleh satu buah kapal milik para raksasa. Kru bajak laut Rox tidak peduli dan berniat untuk menenggelamkan kapal tersebut. Namun Rox mencegahnya dan hal itu membuat krunya kesal karena Rox terkesan menghalangi mereka untuk pergi menyelamatkan Saki. Ternyata kapal raksasa itu milik Harald. Harald pun berkata, Rox, aku diperintahkan untuk menghentikan kru bajak laut yang tergila-gila pada seorang wanita. Kalau kami bertaruh nyawa, menenggelamkan kapal kecilmu itu akan jadi tugas mudah. Lihat kapal di kejauhan itu, pemerintah sedang mengawasi kita, tambah Harald. Rox pun melirik ke arah kapal tersebut. Rox tak gentar, dan di belakangnya diperlihatkan 3 krunya yang kelak akan menjadi kaisar lautan, yaitu Newgate, Kaido, dan juga Lin Lin. Rox berkata, jadi kau pikir bisa dapat lebih banyak kehormatan di mata pemerintah dunia dengan cara begini? Kau terlalu meremehkan kami, wahai raja para raksasa. Apakah kau akan membiarkan pemerintah itu hanya duduk diam dan melihat kita saling membunuh? Bagaimanapun juga, kau tetaplah seorang gila yang ingin mengubah Elbaf, bukan? Kemudian Rox mengajak Harald untuk berbicara 4 mata, hanya mereka berdua saja. Harald menerima ajakan Rox dan mereka malah minum sake berdua. Rox berkata, aku yakin kau sudah mendengar kemana tujuan kita dan apa yang akan kita lakukan. Dengarkan baik-baik, aku hanya memberitahu ini kepadamu. Ini sesuatu yang bahkan tidak berniat kubagikan pada kruku sendiri. Para pengawal kerajaan bingung kenapa raja mereka malah akrab dengan seorang penjahat yang seharusnya mereka hancurkan. Di atas kapal bajak laut Rox, Silver Axe juga kesal dengan kelakuan dari Rox. Iki juga marah karena dia yakin Saki sedang menunggu untuk diselamatkan olehnya. Dan pada panel kecil ini akhirnya kita diperlihatkan sosok dari Gilbastar, penembak jitu dari bajak laut Rox. Rox kembali berkata, aku punya nama rahasia, Devi Disebek. Jadi, bukan Rox? Tanya Harald. Rox kembali menjelaskan, aku yakin itu nama yang selalu ingin dihapus oleh pemerintah dunia. Sebuah keluarga yang leluhurnya berakar pada bajak laut legendaris, Devi Dijon. Mereka pernah berpengaruh di dunia bawah, namun sekarang mereka kesulitan untuk bisa bertahan hidup. Sambil menenggak sake, Rox kembali berkata, entah itu waktu yang baik atau buruk. 2 tahun lalu anakku lahir, supaya tidak ada sedikit pun bahaya yang bisa mencapai mereka. Aku mengirim istriku dan anakku kembali ke tanah kelahiranku dan memberitahu mereka untuk percaya pada keluarga Devi. Harald berkata, begitu. Jadi tanah kelahiranmu menampung sekaligus kerabat dan istri serta anakmu. Apa yang kau rencanakan dengan memberitahuku semua kelemahan ini? Tanah kelahiranku adalah God Valley, ucap Rox. Harald terkejut dan bertanya apakah ini berarti pemerintah dunia mencoba untuk memancing kedatangan dari Rox ke sana. Rox pun menjawab, tidak, itu adalah pulau tempat para naga langit berkumpul, bukan? Tidak mungkin mereka ingin aku datang. Bagi mereka ini juga sebuah kesalahan perhitungan. Rox menambahkan, aku merasa seperti sedang ditarik masuk oleh kekuatan besar yang dinamakan takdir. Menculik Saki adalah sebuah kesalahan besar mereka. Selama aku bisa membawa istri dan anakku ke tempat yang aman, itu sudah lebih dari cukup bagiku. Tapi aku merasa keberuntungan tidak ada di pihakku saat ini. Harald, jadi tolong bantu aku di sini. Mendengar hal itu, Harald langsung menolak dan berniat untuk menenggelamkan bajak laut Rox saat ini juga. Namun ekspresi Harald terlihat tegang
ketika mengatakan hal ini. Bahkan dia meminta prajurit kerajaan untuk tidak ikut campur. "Majulah kau, dasar pengecut tak punya nyali," teriak Rox. Pada akhirnya Rox berhasil menghancurkan sebagian kapal milik Harald, dan mereka melanjutkan perjalanan ke Cat Valley. Sudah jelas di sini jika Harald berpura-pura kalah yang secara tidak langsung membantu Rox untuk menyelamatkan keluarga serta kampung halamannya, dan pada akhirnya persahabatan aneh di antara Rox dan Harald pun menang. Narator berkata, mungkin sulit dipercaya, tetapi setiap 3 tahun sekali para kaum naga langit memilih sebuah pulau dari antara negara-negara yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, sebuah pulau yang kaya akan sumber daya, lalu mengadakan permainan yang disebut perburuan manusia, di mana para penduduk asli semuanya dibantai. Dan kemudian berpindah ke pulau Cat Valley. Para penduduk di sana berkata, "Tolong selamatkan kami. Tidak mungkin acara semacam ini boleh dibiarkan." Chapter berakhir dengan halaman ganda yang epik di hari insiden Cat Valley. Setelah memperkenalkan beberapa hadiah seperti buah iblis langka yang pernah kita lihat di flashback Kuma, pembawa acara menghadirkan Shaki ke panggung sebagai hadiah terbesar turnamen. Shaki mengenakan kostum kuja dan terlihat bersih serta sehat karena dirawat sejak ditangkap. Pembawa acara menjelaskan siapa itu Sakuyaku, mantan permaisuri Pulau Wanita, dan mengatakan bahwa sang pemenang boleh memutuskan apakah menjadikannya istri atau budaknya. Para Tenryubito yang hadir sangat bersemangat. Kita melihat Garling, Somers muda, dan Gunko yang saat itu berambut panjang di antara para kesatria suci yang lain. Gadis dengan baret dan senapan dari keluarga Manmeyer yang pernah muncul di flashback Kuma berdiri di samping Gunko. Salah satu bangsat Tenryubito itu berkata, "Luar biasa, betapa cantiknya. Ya, Somers, pastikan dapatkan dia untuk keluarga Shepard." Somers berkata, "Jangan konyol, kalau aku menang, dia akan jadi budak pribadiku." Garling berkata, "Dia akan jadi istriku, jadi bahkan dalam mimpimu, jangan berani mendekatinya, Somers." Gadis dari keluarga Manmeyer berkata, "Gunko, sekarang dengan adanya kau, kita mungkin bisa dapat piala di perang antar klan kali ini." Scene beralih ke Dragon. Dia menemukan wanita berambut merah terluka parah di dalam rumah setelah dia mengikuti jejak darah. Wanita itu berkata, "Tolong bawa anak-anakku pergi dari pulau ini. Jangan biarkan dia mengambil mereka." Kita juga melihat Teach kecil dan ibunya. Wajahnya tidak diperlihatkan, diborgol di dalam kandang. Ibu Teach berkata, "Kemari Teach, semuanya akan baik-baik saja. Kau harus bertahan hidup bagaimanapun caranya." Chapter berakhir dengan pengumuman besar terakhir kepada semua Tenryubito dari pembawa acara. Pembawa acara berkata, "Dan sekarang, kalian tak bisa menyebut diri kalian bangsawan dunia jika belum pernah mendengar tentang mereka. Selain seekor kelinci dari klan Buccaneer, kami punya kelinci super langka lainnya untuk turnamen ini. Akhirnya ditemukan lagi setelah 800 tahun. Klan Devi." Chapter yang amat sangat membagongkan. Satu persatu rahasia di dunia One Piece mulai terbongkar. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana insiden Cat Valley bisa terjadi. Dan ini benar-benar sangat di luar ekspektasi. Oda memang sangat gacor dalam hal menggocek para pembacanya. Jadi 40 tahun yang lalu ketika Garling datang ke Cat Valley, hal mengejutkan yang dia temukan di sana, sesuatu yang bahkan membuat tim sama bisa merasa sangat senang, ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Teach yang mewarisi marga Devi. Klan D paling ditakuti oleh pemerintah dunia, bahkan eksistensi mereka harus dihapus seluruhnya dari dunia ini. Hal ini terjadi karena ketakutan pemerintah dunia atas bajak laut yang pernah berlayar di 800 tahun yang lalu. Dia adalah Devi D. Jones. Kenapa seluruh klan Devi harus dimusnahkan? Itu berarti dahulu Devi D. Jones benar-benar sangat berbahaya. Apakah Davy Jones adalah Joy Boy? Mengingat Joy Boy adalah bajak laut pertama di dunia. Menarik. Teori mengenai Davy Jones adalah Joy Boy sudah pernah dibahas
Dan jika kalian penasaran, klik link video yang ada di pojok kanan atas ya. Dan itu ternyata Dragon lah yang menyelamatkan bayi Shanks. Dalam One Piece film Red Data Book terungkap jika Roger tak sengaja membawa bayi Shanks yang berada di dalam peti harta karun setelah selesainya insiden God Valley. Yap, kita tahu jika peti harta karun yang berada di God Valley seharusnya berisikan buah iblis. Itu artinya Dragon menukar buah iblis yang ada di dalam peti harta karun tersebut dengan bayi Shanks. Dan jelas sudah, Dragon mendapatkan kekuatan buah iblisnya saat di insiden God Valley. Dari kekuatan yang sudah diperlihatkan oleh Dragon, semua mengarah pada kemampuan yang berhubungan dengan angin. Jika kita melihat karakter kuat dari marinir yang sepantaran dengan Dragon, yaitu Akainu Aokiji dan juga Kizaru yang memiliki buah iblis tipe Logia, kemungkinan besar buah iblis milik Monkey D. Dragon adalah buah iblis Logia angin. Menariknya lagi, ternyata ada koneksi antara Dragon dengan Shanks. Dragon menyelamatkan bayi Shanks, dan Shanks menyelamatkan Luffy kecil. Menjadi sangat plot twist jika Shanks ternyata adalah anggota rahasia dari pasukan revolusioner. Kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.